Masya Allah, tabarakallah, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, setiap habis sholat wajib itu umumnya ada sholat jenazah. Dulu di Jokam, sampai sekarang jamaah-jamaah Jokam itu kalau sholat jenazah dibilangin sama pengurusnya, sholat jenazah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bagi jamaah Jokam itu cukup budi luhur, sebagai sholat budi luhur. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sudah kita sama melihat di video sebelumnya itu bahwasannya ada mantan seorang mubalik dari Bondowoso mengatakan bahwasannya di dalam Islam Jamaah Jokam 354 itu ketika dia itu sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, dia itu niatnya hanya untuk budi luhur. Ya, miris sekali ketika mendengarkan ternyata di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dia itu menganggap bahwasannya Islam di sana itu tidak sah. Islam di sana itu tidak murni, sudah tidak murni lagi. Seperti itu. Di sini saya akan membahas bahwasannya seluk-beluk atau yang terjadi atau dalih di Islam Jamaah, bahwasannya banyak sekali jamaah yang mengikuti aliran Jokam Islam Jamaah 354 itu dia itu mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam Islam Jamaah, mengikuti kegiatan, dia itu mau persenan, dia itu mau infak-infak, yang mana di dalam dalilnya di dalam Islam itu ternyata banyak sekali kerancuan, banyak sekali ketidakcocokan dengan dalil yang ada di dalam Islam, yaitu banyak sekali pengikut atau jamaah di dalam Islam Jamaah itu memiliki dasar ketika mengikuti kegiatan di dalam Islam Jamaah atas dasar melihat, wah ternyata ketika seseorang itu meninggal, dia itu mengikuti Islam Jamaah, itu banyak sekali yang melayat ternyata. Wah enak ya diramut, wah enak ya ternyata di dalam Islam Jamaah banyak sekali yang menyolati. Bahkan sampai ada klaim, wah kalau lebih dari 40 orang yang menyolati di Islam Jamaah itu wajib swarga. Seperti itu. Ternyata kejadian tersebut itu terjadi sebagai salah satu sarana untuk menarik orang luar di luar Islam Jamaah itu untuk masuk ke dalam Islam Jamaah dengan media, yaitu tadi banyak orang-orang yang melayat dengan tujuan agar ketika orang luar itu melihat itu, wah ternyata ya banyak sekali ya yang meramut, banyak sekali yang meramut, yang menyolati, dan bahkan sampai mesti swarga itu mesti swarga ini. Padahal di situ adalah sebagai sarana untuk menarik seseorang. Banyak sekali mudaratnya ketika masuk ke dalam Islam Jamaah. Kita bongkar saja
seperti itu. Ketika kita itu benar yang diramut, dia itu ikut mengikuti, bahkan sampai di remote, bahkan kan seperti itu ya. Dia itu kelihatannya apa namanya yang dari casingnya saja kelihatannya diramut. Akan tetapi ya kita lihat banyak sekali yang keluar dari Islam Jamaah ketika dia itu berbeda paham saja. Di dalam Islam Jamaah pun sudah tidak dianggap, menyapa saja juga tidak mau, saliman saja juga tidak mau, padahal kita sama-sama Islamnya, sama-sama Muslimnya. Bahkan yang terjadi sholat di masjid, satu masjid saja sholatnya dia itu berbeda, dia itu tidak mau bersama-sama sholat dengan kaum muslimin yang lain. Di antaranya ada dalil ya, yang ketika di dalam Islam Jamaah ketika lebih sholat lebih dari 40 orang yang menyolatinya, dia itu akan doanya akan dikabulkan. Di antaranya seperti itu. Kalau saya dulu doktrin itu ketika sholat lebih dari 40 orang wajib masuk surga. Ternyata di situ saya melihat atau mencari referensi lain, ternyata belum diketemukan. Mungkin yang sudah mengetahui dalilnya bisa ya ditulis di kolom komentar. Ini kita menyamakan referensi agar kita sama-sama mengerti bahwasanya pedoman yang di dalam Islam Jamaah itu benar-benar sesuai dalil apa tidak, seperti itu. Dan juga referensi lain, saya juga mengetahui bahwasanya sholat 3 shaf itu juga akan doanya akan dikabulkan atau mendapatkan syafaat yang dan lain sebagainya di situ. Dan di situ ketika kita itu masuk di dalam Islam Jamaah banyak sekali mudorotnya. Terlebih kita akan mempunyai paham takfiri. Paham takfiri kita itu ketika ya kita itu satu keluarga itu tidak ada yang Islam Jamaah. Ketika itu kita masuk ke dalam Islam Jamaah, kita akan mau tidak mau mengkafirkan pada golongan yang lain, yang dia itu tidak satu frekuensi, tidak satu apa namanya ya golongan di situ, tidak satu organisasi di dalam Islam Jamaah Jokam 354 seperti itu. Dan masih banyak lagi yang akhirnya mengkafirkan, tidak mau sholat di belakangnya golongannya, dan yes, banyak sekali lah seperti itu. Jadi dari sini banyak kita belajar bahwasanya ternyata casingnya saja di dalam Islam Jamaah itu yang baik, tapi di dalamnya itu perlu kita koreksi, perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Karena ketika kita itu sudah tahu bahwa di dalam Islam Jamaah itu ada penyimpangannya, terus kita itu tidak mau mencari referensi lain, atau kita itu sudah tahu kemudian kita mau memberikan arahan kepada pengurusnya, itu pasti kita itu akan diklaim terpengaruh dan akhirnya kita akan dimurtadkan. Di situ banyak sekali yang perlu kita pahami bahayanya ketika kita itu mengikuti di dalam Islam Jamaah. Dan di situ kita itu tidak usah khawatir bahwasannya ketika kita itu ketika mati terus tidak disolati lebih dari 40 orang, itu kemungkinan banyak ya tidaklah seperti itu. Terus kita itu ya ibaratnya ya harus sekitar kita ya, tetangga-tetangga kita itu pasti meramut kita ketika kita itu baik dengan mereka, ketika kita itu benar-benar berpedoman di dalam Islam, ya kan, pedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti kita itu akan diramut dengan baik dan disaksikan dengan baik oleh para warga sekitar kita. Bahwasannya di dalam Islam Jamaah itu ternyata yang melayat itu ya tidak tetangga itu. Kalau di tempat saya itu dari dari kabupaten itu disuruh ke sini agar terlihat banyak dan sebagainya. Jadi sebagai kata penutup kita
kita harus berhati-hati, jangan melihat dari casingnya saja di dalam Islam Jamaah, tapi lihatlah dalamnya. Pengajarannya itu bagaimana, pengajarnya di dalam Islam Jamaah itu seperti apa, kita harus lebih mengerti dan kita harus tahu bahwasanya di dalam Islam Jamaah itu ada tanda kutip, ada udang di balik batu, seperti itu. Cukup sekian dari saya, banyak kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.